semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Eflora Nilna dengan NIM akhir 045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan algoritma yang bernama Hipsal. Nah, sebelum itu algoritma itu sendiri merupakan suatu instruksi yang tidak ambigu, suatu instruksi yang tidak ambigu. Prosesnya bisa dijalankan dan juga prosesnya bisa berhenti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Hipsal. Hipsal itu sendiri merupakan suatu pengurutan data baik dari yang terkecil maupun ke yang terbesar ataupun sebaliknya yang menggunakan pohon biner. Nah, di sini nanti nilai masing-masing indeksnya itu akan diurutkan di pohon biner ini. Lalu cara kerja dari Hipsal itu sendiri, yang pertama itu membentuk maksimum hipsnya. Nah, di sini kita usahakan nilai induknya itu harus lebih besar daripada nilai anaknya. Nah, setelah maksimum hipnya dibentuk, kita akan melakukan penghapusan elemen terbesar. Nah, di penghapusan elemen terbesar ini maksudnya elemen terbesar tadi kan sudah berada di puncak atau sudah menjadi induknya. Nah, induknya ini akan ditempatkan di akhir array. Ditempatkan di akhir array. Sorry, ini elemen terbesar. Elemen terbesar ditempatkan di akhir array. Selanjutnya itu kita mengulangi proses yang ini, ulangi proses yang sama. Saya akan membuat contohnya dengan memasukkan array-nya. Di sini kita misalkan array atau datanya itu misalnya itu datanya itu ada 2, 1, 5, 6, 4, 7, 3. Ini ada 7 data. Lalu kita buat pohon bindernya. Ada 7, maka 0, 1, 2, 3, 4, 7. 2, 4, 6, 7. Nah, di sini kita masukkan sesuai datanya. Di sini data indeks 0 itu 2, kita tetapkan di ujung. Indeks 1 itu 1 di sini, ini indeks 0, ini indeks 1. Lalu indeks kedua itu 5 di sini. Lalu indeks ketiga itu ada 6. Indeks keempat itu ada 4. 2, 3, 4. Indeks kelima itu ada 7. Di sini maksudnya induknya itu yang ini sama ini. Nah, anak dari indeks ke 0 yaitu 1 sama 2, sementara anak dari 1 itu ada 3 sama 4, anak kedua ada 5 sama 6. Nah, di sini kita
mula-mulanya itu kita membentuk maksimum kips yang ini. Nah, di sini kita harus memastikan nilai induk itu harus lebih besar dari anaknya. Kita mulai dari yang bawah yang sini. Nah, di sini anak dari induk 1 itu 6 sama 4. Kita harus memastikan induknya di sini harus lebih besar daripada anaknya yang bagian bawah ini. Nah, di sini dari 6, apakah 6 lebih besar dari 1? Jawabannya iya. Karena iya, maka kita melakukan pertukaran. Jadi di sini ini 1, di sini 6. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan, di sini apakah 4 lebih besar dari 6? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka induknya berarti 6. Jadi ini udah tetap. Selanjutnya kita yang ke sebelah sini, kita bandingkan dari sini. Apakah 3 lebih besar dari 5? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka 5 tetap. Lalu ke sini, apakah 7 lebih besar dari 5? Jawabannya iya. Karena iya, maka itu kita tukar. Ini 5. Selanjutnya ke bagian yang atas, kita dari yang sebelah sini, apakah 6 lebih besar dari 2? Jawabannya iya. Karena iya, maka tukar 6 sama 2. Ini 2. Lalu apakah 7 lebih besar dari 6? Jawabannya iya. Karena iya, maka tukar sehingga 7, 6. Nah, di sini kita lihat lagi apakah induknya itu atau nilai terbesarnya itu 7. Untuk yang ini udah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, apakah anak dari indeks ke-1 itu, yaitu indeks ke-3 sampai indeks ke-4 itu lebih besar dari indeks ke-1 itu sendiri. Kita mulai bandingkan, apakah 1 lebih besar dari 2? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka 2-nya itu tetap. Lalu keempat, apakah 4 lebih besar dari 2? Jawabannya iya. Karena iya, maka kita tukar 4 dengan 2, maka sekarang menjadi 4, di sini 2. Lalu ke sebelah sini, apakah 6 lebih besar dari 5? Jawabannya iya, maka nggak perlu ditukar. Di sebelah sini juga, apakah 3 lebih besar dari 6? Jawabannya tidak. Karena 6 lebih besar, maka 6 ini tetap. Sehingga di sini maksimum kipnya itu sudah terbentuk, di mana nilai induknya itu lebih besar daripada nilai anaknya. Nah, kita lihat 7, anak dari 7 kan indeks ke-6. Kita lihat anak dari 7 itu indeks ke-1 sama indeks ke-2 itu lebih besar dari mana? Nah, di sini dilihat bahwa ini lebih besar 7 daripada 4 sama 6. Lalu kita lihat yang 4. Anak dari 4 itu ada 1 sama 2. Nah, 1 sama 2 itu kurang dari 4, sehingga 4 ini lebih besar dari anaknya. Lalu yang sebelah sini juga ada 5 sama 3 itu anak dari 6. Nah, karena 6 itu lebih besar dari keduanya, maka maksimum kipnya itu sudah terbentuk. Maka ininya sudah terbentuk, kita tidak perlu merubahnya lagi. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan elemen terbesar. Nah, di sini kita akan elemen terbesar atau yang ini akan ditempatkan di akhir array. Nah, di sini kita lihat akhir arraynya itu kan array yang bersifat 6 di sini. Maka 7 ini ditukar sama 3. Nah, untuk bagian 7 ini kita tidak perlu membandingkan lagi karena dia sudah berada di urutan terakhir. Sehingga kita tulis di akhir array 7. Setelah selesai, kita lakukan kita ulangi proses yang sama. Kita dari membentuk maksimum kip dulu. Apakah induk lebih besar daripada anak? Nah, untuk yang sebelah kiri, apakah 1 lebih besar dari 4? Kan tidak, maka tetap 4. Apakah 2 lebih besar dari 4? Kan tidak, maka induknya tetap 4. Tapi kita coba cek yang sebelah sini. Nah, apakah 5 lebih besar dari 6? Jawabannya kan tidak. Karena tidak, maka 6 tetap. Lalu ke atas, apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabannya kan iya. Karena iya, maka ditukar. Sehingga ini 3, ini 4. Lalu di sini, apakah 4 lebih besar dari 6? Jawabannya kan tidak. Yang lebih besar itu kan 6, maka 6 yang berada di puncak. Jadi 6, ini 4. Nah, kita pastikan lagi bahwa nilai induknya itu lebih besar daripada anaknya. Kita ngecek di sini 6 itu lebih besar dari 3 dan 4, berarti benar. Ini juga 3 itu lebih besar dari 1 dan 2. Tapi di sini
kan udah terbentuk kan nilai induk, di mana nilai induknya itu lebih besar daripada nilai anaknya. Maka karena udah terbentuk, kita melakukan penghapusan elemen terbesar, di mana elemen terbesar itu ditempatkan di akhir array. Jadi kan posisi 6 tadi udah keisi, sekarang kita ngisinya di posisi ke-5. Jadi 6 ditukar sama 4 menjadi 6. Jadi oke, setelah itu kita melakukan ulangi proses yang sama, yaitu membentuk maksimum heap lagi. Nah di sini induknya itu ada 4, anaknya itu ada 3 sama 5, anak dari 3 itu ada 1 dan 2, 5 itu udah nggak punya anak lagi karena 6 sama 7 ini udah terurut, mereka udah elemen terakhir, tadi udah lakukan prosesnya sehingga mereka sudah tetap. Kita dari yang sini kita bandingkan, ini 1 lebih kurang dari 3 sehingga 3 tetap, ini juga kurang dari 3 sehingga ini tetap. Lalu yang sebelah sini, apakah 3 lebih besar dari 4 kan? Tidak. Maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya di sini, apakah 5 lebih besar dari 4 kan? Iya. Karena iya, maka ini ditukar. Oh ya, di sini tadi kita lupa menambahkan elemen 6 ya. Selanjutnya di sini 5 ini kan udah nilai tertinggi kan, dia udah nilai terbesar. Karena udah membentuk makeshift-nya, kita lakukan penghapusan elemen terbesar, di mana elemen terbesar itu ditempatkan di akhir array. Di sini kan elemen terbesarnya 5 itu ditempatkan di akhir array. Kita lihat posisi yang belum keisi, itu tadi kan yang di bagian 4 ini kan, yang di bagian 4 ini. 5 sama 6 tadi udah keisi dengan elemen terbesar itu 6 sama 7. Lalu ini ditukar sehingga ini jadi 5, di sini menjadi 2. Tulis lagi di sini 5. Setelah ini udah dihapus, kita ulangi proses yang sama. Kita bentuk lagi tuh maksimum heap-nya supaya induknya itu lebih besar daripada anaknya. Di sini sisanya itu ada 2. Anak dari 2 itu ada 3 sama 4, anak dari 3 itu sisa 1. Lalu kita bandingkan dari sini, apakah 1 lebih besar dari 3? Jawabannya tidak, karena tidak maka 3 tetap. Lalu apakah 3 lebih besar dari 2? Jawabannya iya, karena iya maka ditukar 3 sama 2. Sini 2, di sini 3. Lalu di sebelah sini, apakah 4 lebih besar dari 3? Jawabannya iya, karena iya ini ditukar. Nah di sini maksimum heap-nya udah terbentuk, di mana nilai induknya itu lebih besar daripada nilai anak-anaknya. Karena maksimum heap-nya sudah terbentuk, kita lakukan penghapusan elemen terbesar, di mana elemen terbesarnya itu ditempatkan di akhir array. Jadi 4 ini ditempatkan di akhir array. Nah tadi kan posisi 4, 5, 6 itu udah keisi, sisanya yang belum itu ada 3, 2, sama 1. Kita masukkan nilai 4 ini ke array indeks ke-3. Berarti tukar 1 sama 4. Ini 4. Ini 1. Karena udah melakukan penghapusan, kita melakukan ulangi proses yang sama, yaitu membentuk makeshift. Di sini sisanya itu kan ada 1, 2, sama 3. Kita pastikan dulu apakah nilai induknya itu lebih besar daripada nilai anaknya, atau kita membuat makeshift-nya. Di sini kan garis ini, apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya iya, karena iya maka tukar 2 sama 1. Ini 1, ini 2. Lalu yang sebelah sini, apakah 3 lebih besar dari 2? Jawabannya iya, karena iya maka 3 berada di puncak. Oh ya teman-teman, sorry, ini jangan lupa ditambahin 4 yang ini. Lalu kita pastikan lagi apakah makeshift-nya udah terbentuk, apakah nilai induknya lebih besar daripada anaknya. Di sini induknya kan 3 itu kan lebih besar dari 1 dan 2, sehingga ini terbentuk. Karena sudah terbentuk makeshift-nya, maka kita akan melakukan penghapusan elemen terbesarnya, di mana elemen terbesarnya itu ditempatkan di akhir array. Nah, di sini tadi kan posisi ketiga, 4, 5, 6 itu udah keisi, sehingga tinggal posisi kedua 1 sama 6, sehingga kita tukar
3 ini di posisi kedua. Misalkan menjadi 3, 2. Di sini ditambahin lagi 3. Oke, selanjutnya itu kita tinggal 2 indeks yang belum diurutkan. Kita bandingin lagi. Kita lakukan lagi membentuk maksimum hipnya, di mana itu apakah 2 lebih besar dari 1? Jawabannya iya. Karena iya, maka maksimum hipnya itu sudah terbentuk. Maka kita melakukan penghapusan elemen terbesar, atau di mana elemen terbesarnya itu ditempatkan di akhir array. Di sini kan posisi 2 udah keisi. Biasanya kan posisi ke 1 sama ke 0. Nah, 0 sama 1 itu kan besaran 1, maka isinya di posisi ke 1, sehingga ini jadi 2, ini 1. Nah, di sini teman-teman kita lihat datanya itu udah terurut. Yang awalnya itu dari 2, 1, 5, 6, 4, 7, 3, sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman-teman itu saja proses atau cara kerja dari heap sort. Sekian dan terima kasih.